Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku,
pagi, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Apa kabar luar biasa? Boleh lambaikan tangannya tinggi, haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini di gereja kita masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan-Nya. Mari Bapak Ibu boleh tundukkan kepala, karena kita akan memulai ibadah Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Masa depanku penuh dengan harapan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Jadikan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan kita.
bersorak untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat Bapak Ibu. Mari saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Yes, di bawah kakiku. ku pakai Kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sama-sama katakan. Hey, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman apa? dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah, yes. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Kau yang berkuasa di bumi di surga, namanya Yesus Kristus. Sama-sama. Saat Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat pada pagi hari ini. Boleh tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Kita mau katakan Engkau Allah yang hebat untuk kami Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang.
Katakan tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat kedua tangan, katakan Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa, katakan perbuatanmu. amin Tuhan. Katakan sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku menyembahmu di sini. Kami percaya, ku percayakan ada bagiku. ada Dengan iman kita mengatakan, tak usah ku takut. tak usah ku takut, sebab Kau Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. bersama-sama Aku lemah, Kau kuatku. haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. katakan dengan iman sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Saya serahkan pada hambanya. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GBI Pondok Maharta yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita ada bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ibadah kita pagi hari ini adalah ibadah yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita buka hati kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini ya Tuhan, kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memakai dan memberkati kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dampak yang baik, dampak yang positif di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami. Dan hidup kami boleh menjadi contoh teladan dan dekat bagi sesama, dimanapun kami boleh berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam studi kami,
di dalam tempat tinggal kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah pergaulan dengan komunitas kami ya Tuhan. Tuhan, proteksi kami ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, hikmat Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan, Engkau terus menjaga Tuhan gereja-gerejamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, untuk tetap Tuhan, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, tetap memiliki roh yang menyala-nyala, tetap mereka datang beribadah dengan antusias kepada Tuhan, baik itu lewat live streaming Tuhan, maupun mungkin ada gereja-gereja yang sudah mulai Tuhan beribadah dengan mengikuti protokol yang kesehatan yang ketat Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan buka hati kami. Kami mau mendengar Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat yang sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang hari ini berputus asa, memiliki pergumulan berat, kiranya Tuhan memberikan kerelaan. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang saat ini kami semua menyaksikan live streaming ini Tuhan, dimanapun tempat mereka, dimanapun aktivitas mereka berada, kiranya Tuhan menolong, memberkati dan mengurapi setiap anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik, tapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah datang dari Tuhan sendiri. Segala puji syukur hanya bagi Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kekuatan doa dan iman orang Kristen di akhir zaman. Ya, kekuatan doa dan iman orang Kristen di akhir zaman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang doa, maka doa adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, doa adalah komunikasi yang kita bangun kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita setiap hari kita berkomunikasi, Bapak Ibu. Ya, saya berharap dan saya percaya bahwa jemaat di GBI Pondok Maharta punya jam-jam doa khusus, punya kehidupan doa yang baik, Bapak Ibu. Sebab sebagai seorang anak, sebagai orang percaya, maka doa itu adalah satu hal yang tidak dipisahkan dari iman Kristen, Bapak Ibu. Ya, doa itu adalah sama seperti kita berkomunikasi. Dalam setiap hari kita jumpa dengan istri kita jumpa dengan anak kita jumpa dengan klien kita jumpa dengan dosen kita berjumpa dengan siapapun, dengan bapak gembala kita, ya, dengan rekan-rekan pelayanan kita membangun komunikasi. Kalau dengan Tuhan, dengan manusia saja kita bisa membangun komunikasi, apakah setiap hari saudara juga ada komunikasi dengan Tuhan? Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, perlu kita ingat senantiasa. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita nggak berdoa, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita lupa doa. Bahkan kita nggak pernah tahu, ya, untuk apa berdoa dan kenapa kita harus berdoa. Satu kali, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana, bila mana kami berdoa? Ajaran kami bagaimana caranya berdoa? Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Dan doa yang sangat terkenal, sangat luar biasa sekali saudaraku, ya, yaitu doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu saudaraku, kita mengerti, ya, kita membaca kebenaran ini, ya, berarti kan doa adalah sesuatu yang sangat penting. Doa yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dengan doa kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi. Dengan doa kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Dengan doa kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan buat orang lain, ya. Buat orang yang belum terima Tuhan, belum mendengar kabar baik, kita doakan, saudara. Bisa terjadi sesuatu, ya. Ketika dengan kita berdoa kepada orang lain, damai sejahtera Tuhan turun atas siapapun yang kita doakan, Bapak Ibu. Ya, doa itu punya kuasa. Bahkan Alkitab sendiri berkata doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana kita bisa punya kuasa kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita menjadi pribadi, ya, sebagai anak Allah kalau kita nggak berdoa? Maka otomatis kita sebagai anak Tuhan statusnya, tapi kita tidak punya kuasa. Nah, saya berharap, ayo jangan sampai kita tidak berdoa.
Bangun tidur kita memulai dengan apa? Dengan berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk nafas yang kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan tadi malam hingga pagi hari ini. Kita datang mengucap syukur dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersiap-siap melakukan aktivitas, kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan sertai aku di dalam perjalanan, Tuhan sertai aku di dalam pekerjaanku, Tuhan sertai aku di dalam bisnis usahaku, Tuhan sertai aku Tuhan di dalam studiku. Semua dalam aktivitas aspek kehidupan yang kita jalani, marilah mulai dengan doa Bapak Ibu. Ya, bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Setiap hari kita bisa komunikasi, bisa berjam-jam dengan sesama. Ya. Tapi untuk Tuhan kita tidak pernah menyediakan waktu. Kalau sampai hal ini terjadi Bapak Ibu, saya mau bilang, mari kita ubah. Mari kita sadari Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai lagi itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Hidup percaya, ya, tapi tanpa doa. Nah, kekristenan tidak seperti itu. Ya. Iman di dalam kekristenan selalu tidak bisa dipisahkan dengan doa Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang doa Bapak Ibu, di gereja sendiri Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ada 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah golongan mereka yang suka berdoa. Ya. Suka, rajin sekali berdoanya. Apapun juga dia doakan. Ya. Yang kedua adalah orang yang jarang berdoa. Sangat jarang sekali berdoa. Kalaupun dia berdoa Bapak Ibu, itu pada saat situasi-situasi yang nggak enak aja dia berdoa. Pada saat mengalami kerugian, pada saat usaha mulai sepi, pada saat mungkin nilai sekolahnya sedang jatuh nilainya, baru datang berdoa kepada Tuhan. Dan yang lebih parah lagi adalah ada orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadahnya, tapi tidak pernah berdoa Bapak Ibu. Wah, ini menyedihkan sekali ya. Ini memprihatinkan sekali. Dan saya berharap golongan yang ketiga ini cepat-cepat ya, cepat-cepat ambil sikap, ambil keputusan, tinggalkan ya kemalasannya untuk berdoa. Ayo langsung, jangan lagi berdoa. Naik tingkat, jangan ke jalan yang berdoa, tapi langsung menjadi yang rajin berdoa. Nah, ini perlu dibiasakan. Makanya segala sesuatu ya yang baik ketika dibiasakan akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Berdoa kan hal yang baik, saudara. Kalau ini dibiasakan menjadi gaya hidup, maka itu akan menjadi satu hal yang menghasilkan hal yang sangat baik. Ya. Makanya ini perlu dibiasakan. Yang susah bangun tidur malam, ayo bangun, pasang alarm dong. Ayo, jam berapa sampai jam berapa nih? Ya, kita mau bangun pagi nih. Oh, jam 4 kah, setengah 5 kah? Mau berdoa berapa lama? Setengah jam kah? Atau 1 jam kah? Kita bisa atur. Begitu juga sebelum tidur. Wah, kita mau tidur, mau istirahat nih. Seharian kita beraktivitas. Tubuh memang letih, tapi jangan sampai akhirnya tubuh yang letih ini membanjakan diri kita untuk kita tidak berdoa. Ya, jangan pakai alasan itu. Tapi kita harus memang sediakan waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Jam istirahat di kantor Anda bisa lakukan juga untuk saudara berdoa. Ya, jadi doa bisa dilakukan di mana saja. Ketika Anda setir mobil, Anda juga bisa berdoa. Tidak harus dengan tutup mata. Ya, Anda bisa berdoa. Dan saya mau bilang begini, saudara. Doa ini saudara akan melihat, ya, bagaimana itu doa itu mengubahkan. Bagaimana kuasa doa itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, makanya hari ini kita belajar, ya. Ketika kita berbicara tentang kekuatan doa, ya, kekuatan doa yang seperti apa? Kemudian hasil dari kekuatan doa itu menghasilkan apa? Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, ya. Kita akan belajar. Oleh sebab itu mari kita buka kitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Ya, 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 20, ya. Ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, demikian firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapa ia di sini? Ia di sini adalah Hana, ya saudara. Kemudian bernasarah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak,
tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan berdursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan padamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Perhatikan saudaraku ya. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat yang terakhir, ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kisah yang kita baca ini adalah kisah tentang Hana, saudara. Kisah di mana saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, saudaraku, itu bagaimana Hana mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan. Di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah berikan kepadaku apa yang telah kuminta daripadanya. Ada beberapa hal yang tercatat di dalam Alkitab tentang kehidupan Hana. Salah satunya adalah dia merindukan hadirnya seorang anak, saudara. Kehidupan Hana ini tidak mudah, saudaraku. Ya, kalau saudara baca, Hana ini mengalami begitu banyak penderitaan. Ya, dia mengalami banyak tekanan, pergumulan permasalahan yang tidak mudah. Ya, untuk dia jalani. Ya, saya begitu respect sekali ya, saudara, kalau saya baca dari kisah Hana ini. Ini wanita yang luar biasa. Dia punya ketegaran hati itu yang begitu luar biasa. Ini kita perlu belajar. Ya, ketika ada masalah yang tidak mudah untuk dialami oleh dia, maka dia tidak lari dari Tuhan. Ya. Justru dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya, iman percayanya itu tidak tergoyahkan ketika masalah itu datang. Ya, dia mengalami banyak perlakuan yang tidak mengenakan. Ya. Dia dipoligami, saudaraku, kemudian juga dibully, ya, diintimidasi, kemudian diperlakukan tidak adil, kemudian juga harus banyak mengalami ya hal-hal yang diskriminasi. Ya. Ini membuat satu tekanan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya percaya sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan. Kita hidup di dalam dunia ini, kita punya pergumulan masing-masing. Punya pergumulan. Ada banyak orang meresponi ketika masalah itu terjadi dengan caranya sendiri. Ya, dengan cara-cara bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Ada kadang-kadang tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu, sehingga timbul satu tindakan yang tidak terpuji dari sikap di dalam dirinya mereka. Nah, saya mau ajak begini, saudara. Inilah yang membedakan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan ketika ditimpa berbagai macam masalah, dia tetap kuat untuk dia tetap berdiri tegak, bertahan di tengah-tengah gelombang sebesar apapun juga, setinggi apapun juga, dan angin sekencang apapun juga, dia tetap berdiri tegak. Yang membuat diri dia tegak itu bukan dirinya, saudara, tapi yang membuat diri kita tetap tegak di tengah-tengah guncangan, ya, tingginya gelombang, kencangnya angin, saudara, itu karena ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, banyak di antara kita, Bapak Ibu, melihat hanya sisi kelemahan kita sendiri. Ketika ada masalah, kita buru-buru, aduh Tuhan, kok begini? Bahkan kadang-kadang kita bisa marahi Tuhan. Bahkan kadang-kadang akhirnya kita bisa memutus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi doa, ya, tidak ada lagi persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Ya, tidak sedikit orang yang tinggalkan gereja. Tidak sedikit orang yang kecewa dan murtad dari iman percayanya mereka, saudara. Dan saya berharap hal-hal yang tidak baik jangan kita contoh. Tapi kita contoh Hana hari ini sebagai seorang figur,
seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan manusia, no. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa setiap apapun keadaan yang dialami hari ini, Tuhan pasti campur tangan untuk menolong dia. Tuhan yang hebat itu yang akan menyediakan jalan keluar buat kita. Ya. Oleh sebab itu kita belajar hari ini bagaimana caranya kita memiliki kekuatan doa. Dan bagaimana dengan kekuatan doa itu, kita bisa melihat doa kita dikabulkan Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi yang makin hari makin sulit di akhir zaman ini. Bapak Ibu, makanya saya himbau, banyakkah kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, situasi semakin hari ini ke depan, Tuhan semakin tidak menentu, semakin tidak pasti. Orang memulai usaha tidak bisa berkembang usahanya, habis modalnya. Yang usaha puluhan tahun ambruk, Bapak Ibu, dengan uang sedikit yang tersisa dan meninggalkan banyak hutang. Ada banyak orang yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk bertahan demi hidup, untuk bertahan demi anaknya bisa sekolah, untuk bertahan bagaimana bisa membiayai orang tuanya yang sakit. Penuh liku-liku dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tidak mudah menjalani kehidupan di dunia ini di akhir zaman seperti ini, saudara. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita mengandalkan ijazah kita, skill, pengalaman kita, relasi kita, dan sebagainya, saudaraku, saya mau bilang, aduh, kita akan kecewa berat, Bapak Ibu. Tidak ada pribadi lain yang kita andalkan selain Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah bangun komunikasi kita dengan Tuhan, kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan, kita selalu lari dari Tuhan, kita selalu jauh dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengerti rencananya Dia di dalam kehidupan kita. Virus corona hari ini semakin mengembang. Dari virus corona yang lama, saudaraku, yang awal masuk ke Indonesia, berubah menjadi virus yang lain, bermutasi lagi, bermutasi lagi. Banyak negara hari ini mengalami krisis karena harus membiayai rakyatnya hari ini terpapar sakit yang membahayakan ini. Harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk memproduksi vaksin dan membayar biaya vaksin tersebut. Banyak negara yang hari ini, saudaraku, sedang berjuang di dalam mempertahankan, ya, anggaran negara mereka sendiri supaya tidak bangkrut. Mari kita peka, Bapak Ibu. Kita berdoa di tengah-tengah pergumulan permasalahan kita masing-masing. Saya pun memiliki sebuah pergumulan di dalam kehidupan ini. Bukan cuma satu persoalan, tetapi juga hal-hal yang lain yang perlu juga saya tidak mampu untuk saya bisa berjalan sendiri dan menyelesaikannya. Tapi saya tahu ada satu janji Tuhan. Ada Tuhan yang begitu hebat, yang tidak bisa dikalahkan dengan krisis apapun juga. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dan memiliki kekuatan doa sebagai orang percaya di akhir zaman ini? Mari kita lihat dari kisah Hana. Ya. Ada 6 poin hari ini yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang teguh adalah iman yang tidak boleh kalah oleh situasi apapun juga. Seperti di awal saya katakan bahwa kita harus punya perbedaan antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Kita harus tampil beda di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Caranya bagaimana? Orang Kristen dihantam bertubi-tubi dengan berbagai masalah, saudaraku. Dia tetap kuat. Dia tidak cengeng. Dia bukan mentalitas pecundang. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia bukan orang yang mudah putus asa, mudah memaki Tuhan, mudah kecewa. Bukan seperti itu. Tapi ujian iman yang sesungguhnya, dengan baik, ujian iman yang sesungguhnya, ya, adalah ketika Bapak Ibu Saudara saya diuji di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang tidak mudah, yang tidak ringan, di tengah-tengah pergumulan yang berat. Disitulah kemurnian iman kita dibuktikan sesungguhnya.
Jadi sekarang ini adalah waktunya untuk kita menunjukkan iman kita, iman yang teguh kepada dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana? Yang kedua adalah kita harus bangun relasi kita dengan Tuhan. Membangun relasi kita dengan Tuhan adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan untuk apa? Untuk kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara perlu belajar dari Daud. Daud membangun kedekatannya dengan Tuhan begitu luar biasa sekali. Seorang anak yang dikatakan masih berusia muda, tapi dia punya hubungan kedekatan dengan Tuhan sangat-sangat dekat, begitu hebat, begitu luar biasa, saudara. Di tengah-tengah aktivitas kesibukan dia, tanggung jawab dia kepada orang tuanya dia menyediakan waktu untuk dia tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Daud menjadi contoh bagaimana kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Walaupun banyak contoh-contoh yang lain dalam Alkitab, tapi kita bisa melihat bagaimana, saudara. Ya. Bukan berarti kehidupan mereka tanpa juga cobaan, ujian, tantangan. Tidak. Mereka juga menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Tapi mereka selalu keluar dari tekanan. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Ya, bangun relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. It's okay, dalam satu hari kita memang harus punya aktivitas. Ya. Yang pria-pria bekerja untuk mencari nafkah, berkeluarga. Ya. Betul. Tapi jangan lupa juga aktivitas kita yang kita berikan buat Tuhan. Begitu, ya. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita tidak lagi ibadah. Karena pandemi, ya, ibadah tidak langsung tatap muka. Wah, ini kesempatan. Akhirnya banyak orang tinggalkan gereja karena apa? Karena kenyamanan, karena kesibukan, karena hobi. Akhirnya tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Makin jauh dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah keadaan sulit ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan? Nah, itu sebuah pertanyaan, perenungan buat kita, termasuk buat saya. Ya, jadi yang kedua adalah kita harus bangun relasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ya. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia menangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, betul kita dalam keadaan tekanan secara manusia kita tidak kuat. Tapi harus kita ingat bahwa pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa lipat tangan kepada Tuhan. Saudara mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Ya, saudara boleh menangis kepada Tuhan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku gak sanggup, Tuhan. Aku capek, Tuhan. Aku letih, Tuhan. Aku gak tahu, Tuhan, aku harus berbuat seperti apa. Mari kita datang seperti itu. Bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah penuh pengharapan, hanya Engkau saja, Tuhan. Seperti itu. Bukankah firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28? Coba kita lihat Matius pasal 11 ayat yang ke-28, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Ya. Aku akan berikan kepadamu apa? Kelegaan. Nah, siapa yang berkata demikian? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukankah ini sebuah jaminan? Bukankah ini sebuah petunjuk yang mengingatkan saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan? Ya, untuk kita datang kepada Tuhan, ya. Ketika kita dalam keadaan yang membuat kita mungkin sulit untuk kita bergerak, misalkan, mungkin terlalu berat beban kita, Tuhan Yesus bilang, datang kepadaku. Kau datang kepadaku, kata Tuhan, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Tuhan Yesus adalah sumber. Dan kita perlu datang kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang secara manusia kita tidak mampu jalani. Itulah firman Tuhan yang mendukung apa yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 tadi. Ayat berikutnya saudara bisa lihat di dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Perhatikan saudara, ya. Orang dunia saudara selalu memandang remeh ketika orang menghadapi kehancuran, kebangkrutan, kegagalan demi kegagalan. Ya, orang dunia mentertawakan, ya, menghakimi beramai-ramai. Tapi lihat Bapak Ibu, dengan baik, firman Tuhan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara dan saya bahwa datanglah kepada Tuhan.
Apapun kondisi keadaan kita, sehancur apapun kehidupan kita, masa lalu kita Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah pandang hina. Kalau dia katakan Tuhan tidak pernah pandang hina saudara dan saya, berarti hidup saudara itu berharga di mata Tuhan. Tuhan peduli atas hidup saudara saya dan Bapak Ibu semua. Jadi mari Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pada saat senang saja kita berkata Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan. Tapi pada saat-saat yang sulit, kita lari tinggalkan Tuhan. Itu bukan solusi. Jadi jangan berkata Tuhan, aku hidupku sudah hancur Tuhan. Aku sudah tidak punya harapan lagi. Lebih baik aku begini, lebih baik aku begitu. No, setan paling senang ketika anak-anak Tuhan berkata demikian. Setan mudah sekali untuk merusak pikiran kita, menggoncang iman yang tidak teguh di dalam Tuhan, sehingga akhirnya banyak kehidupan anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen akhirnya jatuh bangun terus di dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, seperti itu. Datanglah kepada Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan, sembah Tuhan, berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan saudara merasakan bagaimana Tuhan seperti memeluk saudara. Itu yang poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah saudara jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah jangan pernah berhenti berdoa. Terus-menerus kita bangun. Doa terus kita naikkan kepada Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Ada banyak, kadang-kadang nggak banyak. Mungkin ada beberapa contoh yang pernah saya alami, saya temui. Ketika orang berdoa, rasanya doanya tidak dijawab. Dia pakai target, Tuhan kalau bisa doanya, dalam saat saya doa nih Tuhan, kalau bisa 1 minggu Tuhan, tolong jawab doaku. Berapa banyak di antara orang mungkin ada pemikiran seperti itu. Berdoa menurut apa yang dia mau. Bukan berdoa menurut kehendak Tuhan. Menyerahkan waktunya kepada Tuhan, biar waktunya Tuhan yang menjawab. Jadi berdoa, ayo terus menerus. Ayat 15 katakan, mari kita curhat kepada Tuhan. Ayat 15 berkata demikian, saudara. Melainkan di ayat yang terakhir, kalimat terakhir, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara mau curhat, curhatlah kepada Tuhan lewat doa. Saudara sampaikan semua apa yang saudara alami kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, saudara. Jangan kepada manusia. Saudara harus cari Tuhan lebih dahulu. Saudara curhat kepada Tuhan. Suami istri sepakat, curhatlah kepada Tuhan. Kau punya permasalahan, masalah anak, masalah ekonomi keluarga, kau datang sama-sama kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sujud berdoa kepada Tuhan bersama-sama, berdoa kepada Tuhan, dan jangan sampai saudara bosan untuk saudara berdoa. Yang berikutnya, yang kelima adalah saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-17, ayat yang Amsal 17 ayat 22, saudara. Coba perhatikan ayat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan patah semangat Bapak Ibu. Saya mau bilang salah satu ciri identitas kekristenan anak Tuhan adalah yang mengasihi Tuhan adalah dia memiliki semangat, dia memiliki sukacita. Kalau sebagai anak Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, apa yang terjadi saudara? Seperti padang gurun tanpa kehidupan, seperti tulang-tulang kering yang tidak ada kehidupan. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah sumber kehidupan, menjadi berkat buat orang lain, yang memberi kehidupan buat orang lain. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita punya Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi tetap ada semangat, tetap sukacita. Badai seberat apapun juga kita jalani dengan penuh sukacita, bukan bersungut-sungut. Bapak Ibu, memang hal yang tidak mudah. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau hal itu kita mulai dari yang kecil, sedikit-sedikit kita lakukan, maka itu akan kita bisa lakukan. Jadi itu yang kelima, yang terakhir, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Selalu menyembah
kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memberikan waktu buat kita. Mari kita terus sembah Tuhan. Dimanapun kita berada di rumah, Bapak Ibu, bangun mesbah bersama anak, istri, ya, istri dengan suami. Ya. Kalau ada salah satu keluarga yang belum berdoa, doakan tetap dibawa di dalam doa. Ya. Doakan waktu dia bersama-sama dengan kita. Ya. Doakan pada saat juga dia tidak bersama-sama dengan kita. Jadi, doa tidak boleh ada diskriminasi. Orang tua, jangan kau doakan anak yang sudah hari ini sukses, tapi yang satu sedang berjuang, kau tidak doakan. Sama, kita harus doakan dengan doa yang sama. Di dalam doa ada keadilan, di dalam doa ada pengharapan, dan harus kita doakan keluarga kita, orang tua kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita. Maukah kehidupan saudara menjadi dampak untuk bangsa dan negara? Hal pengabulan doa terjadi ketika kita memiliki 6 kekuatan doa itu. Yang pertama adalah iman yang teguh. Yang kedua, membangun relasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita berdoa dengan penuh pengharapan. Yang keempat adalah ketika kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Yang kelima adalah ketika kita menjaga semangat dan sukacita kita untuk tetap ada. Yang keenam adalah selalu menyembah Tuhan. Ini adalah kekuatan doa kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Ya, tetap pegang 6 hal ini, Bapak Ibu. Saya percaya pada akhirnya nanti setiap apapun yang kita doakan, Tuhan mendengar setiap doa kita. Hal pengabulan doa tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ke-8. Ini adalah ayat yang terakhir. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tema di Alkitab atau judul di Alkitab atau perikopnya adalah hal pengabulan doa. Ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, melindungi, menjaga kita semua dari segala apapun yang kita kerjakan hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming pada hari ini di dalam ibadah kita yang penuh dengan sukacita. Diberkati di dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi, dan apapun yang hari ini sedang kita persiapkan. Rancangan Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera Dia berikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Terima kasih buat pembelajaran ini ya Tuhan. Dengan sederhana Tuhan kami boleh belajar menyikapi bagaimana firman-Mu yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 20 Tuhan, dan kisah dari seorang wanita yang memiliki kegagalan dalam iman yang bernama Hana Tuhan. Biar kami boleh belajar Tuhan dari Hana. Bagaimana kami boleh menyikapi Tuhan. Pergumulan permasalahan berat tidak membuat kami lemah, tapi sebaliknya dengan kekuatan doa Tuhan, kami boleh terus bersandar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, dan ketika kami berdoa, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami semakin memiliki kepastian Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan di dalam Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat peduli bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai mereka semua. Kami rindu Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap keluarga di GBI Pondok Mahakta ini. Dalam setiap keluarga besar Tuhan, di rumah tangga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mampu Tuhan, yang sanggup Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Shalom saudara, hari ini kita sedang membuat paket lebaran untuk lingkungan, yaitu tukang beca, satpam, tukang ojek, tukang sampah, dan GBI Pondok Maharta, gereja kita setiap tahun membagikan paket lebaran. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang sudah berpartisipasi untuk bersama-sama kita membuat paket lebaran ini yang sudah memberikan dananya. Dan kita akan bagikan ini kepada lingkungan kita. Paket ini ada beberapa isinya seperti gula, kopi, teh, biskuit, minuman, ada sejadah dan lain sebagainya. Jadi biar melalui ini kita boleh berdampak dan menjadi berkat. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita telah diberkati oleh ibadah streaming dan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah The Power of Worship pada minggu depan tanggal 23 Mei 2021. Rasakan jamahan dan kesentuhan hati Bapak. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta diundang untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat dalam ibadah doa malam di Zoom pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul setengah 8 malam. Dan kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Buas, pemimpin pujian oleh Ibu Pendeta Muda Andriana, musik oleh Saudara Given, admin Zoom oleh Saudara Valen, dan doa syafaat yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Yofi, dan doa syafaat yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Adi. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu depan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Sampai berjumpa lagi dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu berolahraga. Jangan lupa selalu semprot disinfektan. Dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkati pelayananmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.